warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaningsih dari SMA Negeri 3 Bone, CGP Angkatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching bersama dengan salah seorang siswa. Adapun kasusnya adalah seorang siswa ini merasa tidak bersemangat dan merasa sedih karena mendapatkan nilai yang kurang pada salah satu mata pelajaran, yaitu olahraga bidang renang. Nah, bagaimana siswa ini menemukan solusi sendirinya melalui praktek coaching yang dilakukan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum Nadelvi. Ibu ya, waalaikumsalam Bu. Sendirian? Iya Bu. Teman-temannya kemana? Teman-teman lagi ganti pakaian, ada juga yang ke kantin. Oh, emangnya habis pelajaran apa? Olahraga Bu. Olahraga. Olahraga apa tadi, Nak? Tadi kita olahraga renang Bu. Wah, hebat itu. Berarti acara di luar dong. Iya Bu. Renangnya di mana? Tadi kita pergi di Palete Bu. Oh, Palete. Memang sih itu tempat yang favorit ya. Iya Bu. Biasanya memang guru bawa siswa ke sana. Nah, terus gimana? Apa waktu ke sana Nadelvi lagi kumpul bareng teman-teman di sekolah? Enggak Bu, kami langsung ke sana. Terus gimana dengan teman-teman yang lainnya yang rumahnya jauh? Kalau teman-temannya rumahnya jauh, diantar sama orang tuanya Bu ke sana. Bagus. Artinya orang tua mendukung ya. Iya Bu. Oke. Terus apa ada surat yang disampaikan ke orang tua atau bagaimana? Iya Bu, sebelum kami lakukan praktik ini, jauh hari Bapak sudah mengirimkan surat dan menyampaikan secara langsung kepada orang tua kami. Bagus. Terus gimana dengan perasaan Nak Delvi sekarang? Baik Bu. Tapi kalau saya lihat tadi Nak Delvi lagi melamun, tampaknya sedih deh dan tidak semangat. Kenapa Nak? Mungkin Nak Delvi mau cerita ke ibu? Iya Bu, tapi saya takut kalau saya ganggu waktu ibu dan ibu lagi sibuk. Wah tidak Nak, sama sekali tidak. Justru enak kan kalau ngobrol lama sama Nak Delvi. Sini deh duduk dekat sama ibu supaya bisa cerita. Nah, oke. Sekarang Nak Delvi mau cerita tentang apa? Gimana ya Bu, tapi kebetulan saya juga membutuhkan orang yang bisa diajak ngobrol. Dan terima kasih Bu sudah mau membantu. Iya. Jadi apa nih yang ibu bisa bantu? Saya pusing Bu memikirkan solusi untuk masalah saya ini. Jadi tujuan dari diskusi kita kali ini, saya bingung Bu gimana caranya agar nilai mata pelajaran olahraga saya ini baik Bu, karena saya lihat nilai saya tuh kurang baik Bu. maksudnya nilai olahraga pada mata pelajaran atau bidang renang ya? Mata pelajaran olahraga bidang renang Bu. Memangnya Nak Delvi nggak suka renang? Nggak terlalu sih Bu, cuman ada beberapa gaya renang yang belum saya memang kuasai Bu. Oh iya, coba deh Nak Delvi deskripsikan gimana proses renang tadi yang dilakukan. Tadi Bapak memerintahkan kami untuk berenang dengan menggunakan 2 gaya renang. Nah, yang jadi masalahnya Bu, Bapak meminta kami untuk melakukan renang dengan 2 gaya, tapi yang gaya pertama Bapak tentukan, dan yang kedua kami bebas menentukan sesuai dengan apa yang kami kuasai. Jadi begitu ya ceritanya.
Baik, tadi waktu renang Nak Delvi pilih gaya apa? Tadi saya memilih gaya dada, Bu, Mengapa? karena lumayan saya kuasai dibandingkan dengan gaya-gaya yang lain, Bu. Teknik Gitu. renang yang lain. Berarti favorit dong. Bisa dibilang begitu, Bu. Oke, masih ada gaya lain lagi yang disenangi sama Nak Delvi? Hmm, ada, Bu, tapi saya belum terlalu menguasai itu. Contohnya gaya apa yang belum dikuasai? Gaya kupu-kupu, Bu, Gaya kupu-kupu. tapi agak susah juga. Sulit ya? Iya, Bu. Oke, terus tadi waktu renang di sana, kan tadi Nak Delvi bilang ada dua gaya ya, Iya, Bu. gaya pilihan siswa sama gaya yang dari Bapak. Iya, Bu. Nah, kira-kira gaya yang diberikan Bapak itu sama ya untuk semua siswa? Iya, Bu, sama. Gaya apa yang dijadi kewajiban di sana? Yang diminta sama Bapak itu tadi gaya renang bebas, Bu. Gaya renang bebas. Memang sangat beda dengan gaya dada yang dipilih sama Nak Delvi. Menurut saya sangat beda, Bu, apalagi dalam teknik pernafasan. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau gaya dada, Bu, pernafasannya kita cuman menghadap ke arah depan dan naik sebentar. Namun kalau gaya bebas itu kita harus memalingkan wajah ke arah samping kanan atau kiri sesuai dengan gerakan tangan, Bu. Yang dimana waktu pengambilan nafas agak berbeda selang waktunya. Ibaratkan frekuensi pengambilan nafasnya itu sangat singkat dan cepat, Bu. Jadi kalau Ibu dengar yang terpenting di sini adalah pernafasan ya. Iya, Bu. Gitu. Karena itu juga termasuk nilai dari kriteria nilai Bapak untuk berenang, Bu. Jadi ceritanya waktu praktek renang tadi Bapak sudah menentukan kriteria keberhasilan seorang siswa. Iya, Bu. Gitu. Mulai dari gerakan tangan, Mhm. bagaimana kaki kita, dan paling penting ya poin pentingnya di sini pernafasan, pengambilan nafas, Bu. Terus bisa Nak Delvi ceritakan saat Nak Delvi praktek renang tadi di sana bagaimana menggunakan gaya renang pilihan Nak Delvi? Kalau gaya dada, Bu, posisi tubuh itu bagian dada menghadap ke permukaan air. Kaki kami tuh mendorong air ke arah luar, sedangkan tangan kami lurus ke depan dan diarahkan seperti membelah air, Bu. Kalau gaya dada. Jadi mirip dong, seperti katak ya? Ya, Bu. Oh, Makanya disebut juga dengan gaya katak. gitu. Selanjutnya untuk pelajaran ini gaya bebas gimana? Kalau gaya bebas sih, Bu, posisi tubuh itu agak terlentut, terus kakinya diayun. Dari sini udah ada perbedaan juga dari gaya dada yang saya pilih. Dan untuk kedua tangan gerakannya itu seperti kincir angin. Oh, bagus ya. Jadi unik-unik dong masing-masing gaya renang ya. Selain gaya renang katak, yang dada sama bebas, apakah masih ada yang lain yang Nak Delvi senangi? Ada, Bu, seperti gaya kupu-kupu, dan teman-teman juga banyak menggunakan gaya pilihan yang berbeda-beda, nggak dada semua juga, Bu. Apa itu tidak dipraktekkan pada saat renang tadi? Ada sih beberapa yang mempraktekkan, Bu, kayak misalnya Ziza, dia pakai gaya punggung. Ada juga yang memilih gaya kupu-kupu karena mereka udah menguasai juga dan paham. Jadi gaya pilihannya ini tidak ditentukan, oh ada 3 nih yang bisa dipilih, mau gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya punggung, Enggak. tidak ya? Enggak. Oke. Terus apa yang Nak Delvi rasakan saat ini? Hmm, Ayo diceritakan lebih lanjut. saya agak sedih sih, Bu, karena saya merasa nilai saya kurang bagus di mata pelajaran ini, padahal saya sudah berusaha keras, Bu. Sudah berusaha keras. Usaha apa yang telah Nak Delvi lakukan sebelum praktek renang ini? Tapi memang sih, Bu, saya praktik ini hanya menguasai gaya dada saja. Oh begitu. Kira-kira strategi apa yang Nak Delvi ingin lakukan untuk praktek renang berikutnya?
Kemungkinan saya mau menghadap ke Pak Hamdan dulu Bu untuk mengatur jadwal perbaikan nilai. Oke, terus ada lagi? Terus saya akan berlatih sesuai dengan apa yang Bapak minta. Menjadi pilihan teknik renang yang akan dipelajari itu gaya bebas Bu. Mungkin saya akan berlatih untuk mendalami teorinya, bukan dari teori tapi melakukannya Bu dengan sungguh-sungguh dengan Oke. baik. Apa masih ada lagi? Itu aja sih Bu yang saya lakukan. Oke, jadi sampai sejauh ini nih diskusi kita, apa yang Nak Delvi bisa ceritakan kembali ke Ibu? Hal yang saya akan lakukan kalau yang akan datang Bu pasti menghadap ke Bapak dulu, meminta perbaikan nilai. Oke. Dan kalau memang disetujui, saya akan latih terus kemampuan saya. Kalau saya memang bisa, mungkin saya akan lakukan dengan baik dan benar. Dan kalau saya memang bisa, saya menganggap diri saya apa ya Bu, kayak terampil dalam melakukan ini. Oke. Kira-kira nih, misalnya strateginya sudah ada, kriteria keberhasilan menurut Nak Delvi seperti apa nantinya? Apakah Nak Delvi masih harus berlatih atau bagaimana? Kalau berlatih Bu, pasti. Karena kalau kita nggak berlatih, kita belum tentu kita juga bisa. Yang berlatih saja belum tentu bisa, apalagi yang enggak Bu. Jadi kriteria keberhasilannya jika hasil latihannya nanti ini ada hasilnya yang lebih baik ya, Bu. begitu. Dan untuk nilai pasti berubah jauh lebih baik dari sebelumnya Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu Nak, waktu praktek renang kemarin, hari ini ya, Hari ini itu nilainya dapat berapa? lumayan sih Bu, sudah masuk standar, tapi menurut saya agak kurang Bu. Belum memuaskan. Jadi harus ke depannya lebih baik lagi ya. Iya Bu. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Nak Delvi? Kemungkinan Ziza Bu, karena dia memang udah jago dan menguasai hampir semua lah gaya dan teknik renang. Masih ada lagi? Terus Vina juga Bu, karena dia udah bisa dan memang hobinya di situ Bu. Iya Bu. Jadi Sisa sama Vina ya. Iya, Bu. Kira-kira nih komitmen yang akan dilakukan bersama dengan teman-teman ini seperti apa? Mungkin sebelumnya saya meminta bantuan mereka, dan kalau memang mereka mau membantu saya, kami mungkin akan sering-sering latihan bersama Bu. Bagus. Kira-kira adakah hal lain lagi yang akan Nak Delvi lakukan berkaitan dengan komitmen untuk perbaikan nilai praktek renangnya ke depan bersama teman-teman? Mungkin saya akan meminta bantuannya Vina sama Ziza Bu, soalnya dia memang udah istilahnya terlatih dalam kegiatan renang ini. Bagus. Vina memangnya menguasai banyak gaya ya? Iya Bu, dan kebetulan Vina juga hobi renang Bu, apalagi ditambah cita-citanya menjadi polisi, mendukung dia untuk sering-sering renang. Oke, kalau Sisa gimana? Kalau Ziza Bu, dia memang suka renang, dan setahu saya dia tuh menguasai beberapa gaya, hampir semua lah Bu, kalau renang. Oke, jadi misalnya Nak Delvi nih sama Nak Vina sama Nak Sisa berkomitmen untuk latihan. Kira-kira tempat apa nih yang ingin dikunjungi untuk berlatih? Kemungkinan kami lebih memilih di stadion Bu untuk latihan. Dan ada beberapa tempat di Bone sih Bu untuk renang, kayak misalnya di Wisbol. Tapi lebih seringan di stadion Bu, soalnya di situ kolamnya agak luas dan memang ada jasa kursus juga Bu. Oke, ada jasa kursus. Kira-kira rumahnya Nak Delvi, Nak Vina sama Nak Sisa untuk ke sana tidak jauh? Kebetulan Bu, kalau saya sama Vina memang tetanggaan. Kalau Siza memang di dekat sekolah, tapi kalau ada HP kan bisa di chat Bu.
Oke, jadi Janjian. komunikasi ya. Iya, Bu. Terus tadi saya dengar Nak Delvi bilang di tempat sana ada kursus. Iya, Bu. Maksudnya siswa bisa kursus begitu? Iya, Bu. Kalau di stadion ada memang khusus pelatih dengan membuka jasa khusus. Kita bisa dibimbing sampai bisa melakukan renang. Mau gaya apapun kami akan diajarkan sesuai dengan pelatih, dan kami juga ditanyakan teknik-teknik baik dari pernapasan, kaki supaya nggak capek, dan gimana ya, Bu, di situ ada dua sih, Bu, kursus tanpa pelatih ataupun tidak. Kalau yang tidak, kami cuman membayar uang kolam saja. Sedangkan kalau ada kursus yang dengan pelatih, kami istilahnya membagi dua lah, Bu. Oke, jadi Iya, rencana iya. kira-kira Nak Delvi sama teman-teman gimana nih? Mau pilih kursus yang dengan pelatih apa yang tanpa pelatih nih? Saya mau koordinasi dulu, Bu, sama orang tua. Oke, terus kira-kira bagaimana dengan jadwal, misal nih kalau Nak Delvi ikut kursus bersama teman, bagaimana dengan jadwalnya? Apakah tidak tabrakan dengan jadwal sekolah? Nah, kalau jadwal sekolah, Bu, sama kegiatan kursus kan kita bisa bicarakan sama pelatih bagaimana enaknya agar semua jadi, Bu, gitu. Dan kebetulan sekolah saya kan full day, ada libur, Bu. Hari Sabtu kan tidak sekolah dan Minggu. Lumayan kan 2 hari, Bu, dalam seminggu. Oke, jadi rencananya Nak Delvi ambil 2 kali seminggu ya untuk pelatihan ke depan. Maunya begitu, Bu. Oke, itu rencananya Iya, ya. Bu. Sekarang habis tempat, kemudian ada rencana-rencana untuk apa ya, untuk meningkatkan keterampilan ini. Nah, bisa Nak Delvi uraikan kembali Dari segi apa, Bu? misalnya langkah-langkah nih atau strategi kembali yang tepat Nak Delvi ambil untuk perbaikan Nilai. Yang pertama saya lakukan yaitu pastinya menghadap ke Bapak untuk meminta jadwal perbaikan nilai. Yang kedua, saya akan berlatih dan lebih mendalami teori renang lainnya, bukan berfokus pada satu gaya renang saja, Bu. Ketiga, saya meminta bantuan sama Vina sama Siza. Semoga dia bisa membantu. Dan yang keempat, kemungkinan saya akan ikut kursus renang yang ada di stadion. Dan yang kelima, saya akan mengatur waktu saya sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan saya ini. Baik, jadi itu ide yang bagus sekali ya. Tetap semangat ya. Bu. Oke, kira-kira Nak Delvi mau jadi apa nih ke depan? Cita-citanya milih apa deh? Saya maunya polisi, Bu, tapi saya poluan, tapi jangan sampai disuruh gaya bebas lagi. Oke, jadi sudah ada niat nih ya, jadi poluan ya. Insyaallah, Bu. Oke, jadi Ibu doakan semoga usahanya Nak Delvi, apa yang Nak Delvi rencanakan hari ini itu berjalan lancar dan dimudahkan ya. Amin. Oke, bagaimana sekarang perasaannya Nak Delvi? Agak lega sih, Bu, karena udah mengeluarkan apa yang di otak itu banyak banget, Bu. Tapi sekarang alhamdulillah sih, Bu, dengan adanya solusi yang bisa membuat saya agak tenang dan menjalankan aktivitas ini, Bu. Jadi Nak Delvi sudah temukan solusi sendiri ya, gimana masalah yang dihadapi tadi. Oke, jadi Nak Delvi jangan sedih lagi, jangan suka melamun, nanti ada yang lewat tuh. Oke, tidak lama jam pelajaran sudah mulai lagi ya. Iya, Bu. Gimana Nak Delvi mau udah ganti baju? Iya, Bu, saya mau. Atau mau tunggu temannya lagi? Kayaknya mereka mesti di kantin deh, Bu. Oke deh, kalau begitu Ibu lanjut juga ya. Iya, Bu. Nak Delvi semangat ya. Iya, Bu. Oke.